Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kabar kalian tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, sekarang pelajaran KTI. Apa itu KTI? Ada yang ingat? Jadi kita sekarang KTI, kisah teladan Islami. Pasti kangen kan? Ada yang penasaran nggak? Pak Fahri sekarang mau cerita apa? Oke, sekarang Pak Fahri akan cerita tentang seorang yang sangat terkenal di langit, yaitu Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ini hidup di pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Beliau bernama Uwais Al-Qarni. Kenapa? Al-Qarni itu berasal dari bahasa Arab yang berarti penghuni langit. Jadi Uwais ini merupakan penduduk manusia biasa. Mungkin di dunia, di bumi dia tidak terkenal, tapi di langit dia menjadi perbincangan, sangat terkenal sekali. Ada yang penasaran kenapa dia menjadi terkenal? Oke, tonton kisah selengkapnya. Oke, Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang miskin. Dia mempunyai penyakit sopak. Ada bintik-bintik putih di sekujur badannya. Dia seorang miskin, hanya menggembala kambing punya orang lain untuk kebutuhan setiap hari buat makan dan lain. Tapi istimewanya Uwais Al-Qarni ini, dia mempunyai ibu yang sangat tua, buta dan lumpuh, tidak bisa berbuat. Dia sangat patuh kepada ibunya. Walaupun ibunya buta, lumpuh, Uwais Al-Qarni ini sangat patuh, selalu mengabulkan apapun permintaan ibunya. Ibunya pengen digendong, ibunya pengen makan ini, makan ini. Intinya Uwais Al-Qarni ini pengen membahagiakan ibunya. Pada suatu ketika ibunya bercerita kepada anaknya ini, Uwais. Wahai Uwais, wahai anakku Uwais, ibu ini sudah tua. Mungkin umur ibu sudah tidak lama lagi. Ibu pengen sekali haji. Bagaimana Uwais? Apakah kamu bisa membantu? Kemudian karena Uwais ini yakin menyenangkan ibunya, maka Uwais ini mengabulkan. Wahai ibuku, insya Allah saya akan bisa mengabulkan permintaan ibu, tapi bersabarlah. Kemudian Uwais ini berpikir, bagaimana mungkin saya seorang miskin, saya tinggalnya di Yaman. Biasanya kalau haji itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Di padang yang panas, padang pasir yang panas, waktunya lama. Biasanya orang naik unta, sedangkan Uwais tidak mempunyai apa-apa. Maka Uwais ini mempunyai ide. Dia ke pedagang, pergi suatu pasar, membeli domba yang sangat kecil. Domba kecil itu dia beli, dia angkat setiap hari. Domba itu naik bukit setiap hari, ke atas, ke bawah, diangkat. Kemudian orang-orang di sana, wah dasar Uwais gila, masa setiap hari naik turun, naik tangga, dasar orang aneh. Tapi Uwais tidak menghiraukan katanya. Setiap hari dia mengangkat sampai lamanya 8 tahun. Dombanya yang awalnya kecil menjadi 100 kilo. Karena Uwais ini sudah terbiasa mengangkat domba, maka badannya menjadi kekar kuat. Menjelang ibadah haji, maka Uwais mengabulkan permintaan ibunya. Dia menuju Arab, Mekah, melaksanakan ibadah haji itu. Bagaimana caranya? Kan dia tidak mempunyai unta. Ibunya itu yang lumpuh itu dia gendong. Luar biasa sekali.
dari Yaman sampai ke Mekah. Dia gendong. Ibunya itu sangat terharu sampai menangis. Digendong terus, panas-panas, semangat sekali. Kemudian sampailah mereka di Mekah. Kemudian Uwais dan ibunya berdoa. Uwais ini berdoa dengan keras, "Ya Allah, ampunilah ibuku. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Terus ibunya bertanya, "Wahai Uwais, kenapa doa kamu hanya ditujukan untuk ibu kamu sendiri, untuk saya? Sedangkan doa kamu sendiri kenapa kamu tidak berdoa untuk diri sendiri?" "Wahai ibuku, saya cukup mendoakan ibu. Saya hanya ingin, siapa tahu saya hanya ingin mendapatkan ridhomu. Insya Allah saya masuk surga dengan ridhomu." Kemudian ibunya menangis, sangat terharu dengan kebaikan Uwais ini. Sudah berbakti, selalu mendoakan ibunya. Kemudian Uwais kembali ke Yaman, dan Uwais ini berpamitan kepada ibunya. "Wahai ibuku, wahai ibu," pelan ngomongnya ya, itu cuma Pak Wari tadi kebanteran. Pelan ngomongnya. "Wahai ibuku, saya ingin ketemu Rasulullah. Bolehkah saya izin?" "Oh, boleh anakku, tapi jangan lama-lama ya." Kemudian Uwais pergi ke Madinah. Dia mengetok pintunya, tok tok tok, "Assalamualaikum." Kemudian keluarlah Aisyah. "Waalaikumsalam. Ada apa lah, Bunda?" "Saya mencari Rasulullah, saya ingin bertemu kepada beliau." "Oh, bertemu Rasulullah. Rasulullah itu sekarang lagi perang. Pulangnya nggak tahu berapa bulan lagi tidak tahu." Kemudian Uwais ini berpikir, waduh, kalau bingung apakah menunggu atau pulang. Tanpa berpikir panjang dia pulang karena ingat ibunya. "Wahai Siti Aisyah, tolong sampaikan salam kepada Rasulullah. Saya harus pulang, tidak bisa menunggu karena ada ibu saya." Kemudian setelah pulang, Rasulullah itu pulang dari perang. Kemudian Siti Aisyah menceritakan, "Wahai Rasulullah, tadi ada pemuda ini, Kemudian Rasulullah itu sudah bilang, "Iya, Uwais itu merupakan orang yang soleh. Dia sangat berbakti kepada orang tuanya." Sehingga ketika mengantarkan ibunya berkat keikhlasannya, penyakit sopak yang putih-putih itu sembuh. Sehingga ketika bersama Rasulullah, bersama Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, "Wahai Umar dan Ali, ketika kalian bertemu pada seorang soleh yang bernama Uwais, dia merupakan orang yang soleh, tangannya itu ada titik satu, penyakit sopaknya sembuh kecuali ada di telapak tangannya satu putih. Maka berdoalah, minta doalah kepada Uwais dan mohon ampun, mintakan istighfar kepadanya." Karena dalam sebuah hadis riwayat Muslim, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Itu hadis sahih. Nah, cukup sekian ya. Nanti diterapkan, kalian di rumah mempunyai ibu keluarga yang sehat, harus bersyukur, berbakti kepada ibu. Kalau ibunya minta sholat le, sholat, makan le, sholat, makan. Insya Allah kalian akan mendapatkan ridhonya. Jangan lupa setiap hari kalian mendoakan ibunya. "Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Oke, cukup sekian dari Pak Farid. Bila taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.